pengumuman di masjid. Masjid Bamnasah. Mungkin puluhan kali kita telah mendengarnya. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah ratusan kali mendengarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, Polan Bempolin, bertempat tinggal meno atau macam. Tak dengar tapi adanya. Hingga pada akhirnya kita tidak lagi mendengar pengumuman tersebut. Kenapa kita lagi? Tapi pengumumannya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati sekaligus ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Agung Islamic Center Kota Luxmawe dan juga kepada seluruh jamaah tetap, jamaah setia Gerakan Pemuda Subuh. Sampai subuh pada hari ini kita telah mencapai Gerakan Pemuda Subuh GPS yang ke-395. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menginformasikan tata pelaksanaan salat subuh pada hari ini, terlebih dahulu kami menginformasikan untuk yang pertama, kegiatan syiar Mahabbah Subuh Ahad esok 3 November 2024. Marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid Al-Hikmah, Gampung Blangwe Baru. Untuk SMS Ahad esok di Masjid Al-Hikmah, Gampung Blangwe Baru, InsyaAllah akan diimami esok subuh bersama Tengku Mahral Barmawi LCMA, dan yang akan menjadi penceramah nantinya yaitu Tengku Abdul Karim atau yang dikenal dengan Abu Karim. Bertepatan dengan SMS Ahad esok juga akan ada pengutipan dana sedekah membangun istana SMI. Untuk itu kepada para jamaah agar membawa sedekah terbaiknya akan diberikan kepada petugas SMI ataupun khadim SMI esok subuh. Kemudian jadwal Gerakan Pemuda Subuh Sabtu yang akan datang, marilah sama-sama kita mengunjungi Masjid At-Taqwa Gampung Meria Paluh, Muara 1 Kota Luxmawe. Untuk Sabtu depan InsyaAllah GPS di Masjid At-Taqwa Gampung Meria Paluh, Kecamatan Muara 1 Kota Luxmawe. Dan informasi yang ketiga kepada seluruh jamaah GPS dan SMS, pada hari ini kita ada undangan tasyakuran, yaitu turun tanah Ananda dari Putri dari Bangjal GPS, Bangjal GPS ataupun Bangjal BSI pada hari ini di Bate 6 Simpang Keramat. Maka dari itu kami harap para jamaah akan menghadir nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tata tertib Gerakan Pemuda Subuh pada hari ini yang bertindak sebagai muazin tadi yaitu Ustadz Zulfakhri STRT. Beliau merupakan ketua remaja Masjid Al-Mabrur Menasah Masjid. Dan pada hari ini imam sekaligus penceramah pada hari ini yaitu Tengku Muzakir Walad SPDI. Beliau merupakan penggiat dai Kota Luxmawe. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gore kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita perserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai dengan hari ini masih menyisakan iman dan Islam di atas dunia ini, sehingga dapat kita nikmati sebagai sebuah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan Islam kita akan selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah begitu besar jasanya kepada kita. Beliaulah yang telah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kita semua. Karena hanya dengan mengenal Allah saja kita akan tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan terus berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, ta'zim, kemuliaan, penghormatan kami kepada seluruh jamaah Gerakan Pemuda Subuh dan para jamaah syiar Mahabbah Subuh, dan jamaah pada hari ini yang telah hadir semata-mata tak lain dan bukan adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak sudah waktu yang berlalu yang kita habiskan. Ratusan edisi baik dari Gerakan Pemuda Subuh maupun syiar Muhabbah Subuh, Gerakan Subuh Jumat, anak kudu-kudu gerakan juga tak jai kata ikut ceramah. Berbagai macam judul ceramah, berbagai macam tema ceramah, tausiah ubena tausiah tang kami dah dengar betul. Maka pada pagi ini penceramah mumang becut hadupung pegah pilih tentang kadang-kadang ruh pegah tak. Nah, di antara sekian banyak atas-atasnya, ada satu atas-atas yang memang disuruh ingat-ingat oleh Rasulullah, diperbanyak-banyak mengingatnya. Ada atas-atas yang ada masalah. Apa itu? Kematian. Mati. Nyada tapi-tapi dah pegah, memang giu pegah tapi-tapi. Laki mu'ah nyuruh pegah tak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Apakah kamu akan menjadi kufur kepada Allah? Apakah kamu akan mengingkari perintah-perintah Allah? Fa kuntum amwata. Padahal sebelumnya kamu itu mati. Wa kuntum amwata fa ahyakum.
kemudian Allah menghidupkan kamu. Kita sebelumnya mati makam nyona urung pegah udip 3 takai salah raya kan. Atau ada orang mengatakan hidup sekali mati sekali, salah besar itu. Tak sesuai dengan ayat. Ayat 2 mati ke pegah. Mati le kan udip bila. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Padahal kamu sebelumnya mati le kan udip bila ke dia Pak. Mati le. Fahyakum. Kemudian baru Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Proses mati yang pertama sudah kita alami. Ketika kita belum diciptakan oleh Allah, ketika masih kita berada di alam yang lain, belum berada di dalam sulbi pun, yang mati ke dia. Masih di dalam tanah, mantang tanah, mati. Mati yang pertama. Kemudian berpindah ke dalam sulbi ayah kita. Berpindah ke rahim ibu kita. Berpindah ke alam dunia. Fahyakum, baru hidup. Hidup yang pertama. Mati yang pertama telah kita lewati, hidup yang pertama sedang kita jalani. Nyode yang pun. Maka setelah berbagai macam kehidupan yang kita lakukan, kita nikmati di dalam hidup ini. Berbagai macam pekerjaan, perkataan, tingkah laku, gerak-gerik yang kita lakukan di dunia ini. Semua hal tersebut ada konsekuensinya di hadapan Allah. Pubut ju barang kapu, pajuh laju pupu yang galak, mandum na konsekuensi. Ibaratnya kita sedang menjabat sebuah jabatan di atas dunia ini, di mana akhir masa jabatan tersebut, thumma yumitukum, yang kabeh masa jabatan. Kemudian Allah mematikan kamu kabeh masa jabatan. Sebagaimana kita lihat berakhirnya masa jabatan, tentu ada pertanggungjawabannya. Kepala Dinah nak pertanggungjawaban, Bupati nak pertanggungjawaban, Geci nak pertanggungjawaban. Persoalannya, semampu apa kita mempertanggungjawabkan jabatan kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Apa jabatan kita hari ini? Hidup. Nyodep jabatan. Hidup itu jabatan. Perilaku kita semasa hidup ada aturan. Perilaku yang masa udep, gebi jabatan udep, nah aturan-aturan kehidupan yang harus kita patuhi. Hanyut lewat dari koridor tersebut. Apa aturannya? Allah hidupkan kita. Apa tujuan Allah menghidupkan kita? Untuk beribadah. Yang tahu. Apa aturan lagi? Allah kasih rezeki. Pulang. Rezeki hanjut pajuh barang kau, yang jut pajuh, yang hanjut baik pajuh. Ya rezeki. Ada koridor-koridor yang harus kita taati. Ada perintah yang wajib kita laksanakan. Ada larangan yang harus kita tinggalkan. Ada tanggung jawab. Hanya kalah karaya kau dep. Teu dep raya-raya bacut kadang kawin. Kadang kawin karena berumah. Tanggung jawab berumah. Kita yang belum bertanggung jawaban lagi.
Udip belum. Karena anak. Gerda yang belum tanggungjawab anaknya. Udip belum. Merumpuk harta. Gerda yang jauh belum tayang hartanya. Tanggungjawab lagi harta tersebut. Gebi babah dah pegah habak, tanggungjawab dengan babahnya. Gebi jarot dah lakukan, tanggungjawab jaronya. Gebi kaki hok dajak, tanggungjawab dengan kakinya. Gebi perut dah pasau, tanggungjawab asaunya. Dapat tanggungjawab kira-kira adanya mendung. Mampukah kita mempertanggungjawabkannya? Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Apa konsekuensi jabatan di dunia ini ketika pertanggungjawabannya ditolak? Buat pertanggungjawaban ditolak. Konsekuensinya apa? Itamang KPK. Itamang tipikor. Disidang. Divonis kena hukuman. Nyan baru edonya. Yang mana persidangannya boleh dibeli mungkin. Mungkin. Di mana prosesnya bisa dimanipulasi? Mungkin. Kenang ci hukuman. Konon lagi ketika kematian menjemput, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yang mana pengadilannya, mahkamahnya adil seadil-adilnya, di mana Allah sendiri langsung yang menjadi hakimnya. Karena penguk-penguk ini keadilan yang sangat luar biasa. Kira-kira jika hari itu tiba, mampukah kita mempertanggungjawabkannya? Thumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kamu. Gepa mati oleh Allah. Bayangkan mentang matinya ni Allah. Anteng tak malam. Nyo kita yo calon mati mendung. Paduk don tu dan udip. Dekat sekali. Selama ini kita mendengar pengumuman di masjid. Masjid Bamlasah. Mungkin puluhan kali kita telah mendengarnya. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah ratusan kali mendengarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Polan bempolin. Bertempat tinggal meno. Kah tahu macam. Tak dengar tapi adanya. Hingga pada akhirnya kita tidak lagi mendengar pengumuman tersebut. Kenapa kita lagi? Tapi pengumumannya masih ada. Pengumuman menteng. Nah, gedanya hana leta dengar pengumumannya. Kenapa? Karena yang diumumkan tersebut adalah kita. Nama kita yang akan dipanggil. Ketika nama kita yang dipanggil, kita tidak mendengarnya lagi. Hana leta dengar. Proses lejak. Takalan pengatun pak. Takalan pengatun. Hidung kui mum ja aju rumah orang meninggal yang bertiap gapan, yang prik gapan, yang kuh kubu, yang tu mano leju. Telah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, nyo urung ko orang metro, yuk tenda kok jauh urung. Nyo perilaku. Ha? Atau mungkin kita mula lihat menyonya dengan kandang negalan. Urung kok ramai yuk tenda kok ramai urung. Du.
Yang dengar tu meninggal ayuk tenda bebere ai kem tu. Bebere ai kem ayuk tenda, bebere ai kem perah bawah dah kudu puyuh dah. Dia tiup tenda rumah orang mati. Ya bukan jin kalang karon. Ya rumah orang mati ayuk tenda. Ya urang epat dengar ke mana? Urang dengar ke berapa? Ayuk tenda hana ada depu-depu ke perah ya. Perah bawah bebere ya. Nah yang kem-kem lom. Kem-kem lom. Tak kira-kira dia nyok tenda ada kem-kem. Kalau liana orang meninggal kira-kira apa yang terjadi? Ini yang nak dengar dengan baru mau orang meninggal hana. Bukan bermuhasabah, bukan merenungkan, bukan. Kita berbicara begitu banyak bertertawa-tawa kadang-kadang. Ya ada kau mau gemak mek, doko ya kalau naik tu mayang, ya ni atuh tu mayang, jenazah ada kadang dia berdebit. Saat lagi jenazah akan dikeluarkan, yang belum ada wudu, ambil wudu. Mulai ni bedah orang yang yuk tenda, tapi ke atung wudu, berangkat. Jenazah ke berdebit. Bedah orang yuk tenda puno yang perah ba kem-kem beberea puno, tapi ke atung wudu. Ya adang ba pindah pagi ke rohai tu bayang. Yang paling geram tu lah, paling memuakkan ini Pak, mohon maaf. Hang kita tu bayang. Orang di dalam kampung hidung kunyan menyuhana gonya lah rapat hana jadi rapat. Tokoh je dah bergahaju. Tokoh masyarakat, hormat punuh-punuh, nepak punuh-punuh ya. Yang undang rapat, yang nak teruk gonya nak jadi rapat, kurang menal lah kampung. Teruk pas mayang jenazah dari tenda ke bedah minta pagi, pindah pagi ke dah. Hang kita tu bayang. Nauzubillah. Ya kebenar perilaku kita hari ini. Hana itu mayang. Walatan hai doa. Iraku mi hai doa semayang jenazah ke cukup aneh Pak. Sebab pakan semayang lihoi doa. Tu pas semayang jenazah kan ada doa. Semayang jenazah rukun anak payah tujuh anak kan ada doa. Nah semayang. Ka kebenar tak masalah. Setelah solat, tausiahnya segala cok melam kubur. Nyo ke tanya Pak, ni bayang matang ke tanya ke melang kubur. Apa ni kubur? Cok putren lah liang lahat ke kuh tup dengan papun tebet tanam. Tangkira ke tanam matang. Baik ke cukai-cukai. Ke tanam matang ke pudep dia matang dalam kubur. Pui Pak. Ke pudep dia matang baik ke cukai-cukai. Bek temayang-temayang tapu cok la uruk seandai ji. Pasal la uruk tanam cok ke pudip lam hana poh-poh mete. Hana tayang-tayang. Puhi kira-kira. Tapi kan hana tayang-tayang kan hana poh-poh dan. Ruh malaikat bertanya. Nyan di malaikat nyan ladum. Bumi ini yang kita masuk ke dalamnya sebenarnya dari getak trip kai pre greo. Getak gram ika. Kai kap kai go. Tak trip kai pre. Tak gila-gila ji tim uroduan ti ploi mom ton. Taja atuh rung ji. Ha? Hantap patih perintah Allah. Tak langgar perintah Allah. Begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Tajak ayat tu bumojinya kajinohat kan. Kajamun kai berah kapreh kaluk lempruk kai apa. Kapreh. Bibit taluk. Apa yang terjadi setelah itu? Yang bumo yang cukup beramika. Bumi yang sudah sangat dendam kepada kita. Icepit Pak. Dihimpit bersatulah bahu kiri dan bahu kanan. Wahai pelihlam. Nyana riwayat yang menceritakan tentang marahnya bumi itu. Lalu dihimpit lagi dari ujung kaki merumpak dengan ulai. Merumpak menai sepit le bumi. Kurutak kurutup patah tulang begitu terus menerus.
Begitu terus menerus. Nyo tak pegah orang yang bengeh tak bumo. Ente nak orang yang galak tak bumo. Tapi nya nak payah ada pegah ke dia tam. Nak pegah yang bengeh bumo mentang. Payah ngajuk jaga-jaga. Pram teruk malaikat. Bersoallah dia. Malaikat pi kagekap-kap igo ka berakon ka. Gedak geram ke kai malaikat. Perang ke dia bayang. Bom aja dah jawab. Dalam tabuh riwayat lalu baca dalam tabuh kitab. Cara bengeh malaikatnya. Dah gemak tungkat tabuh malaikatnya. Dia geyak, dua geyak dah gemak tungkat. Nyo cara bengeh malaikatnya dalam kitab belum berah. Lalu baca dalam tabuh kitab. Buat tiga soal dan kita tidak mampu menjawabnya. Yang tungkat gemat bunuh menyogopoh atas sabah gunung, hancur gunung nyan berkeping-keping. Gunung gepoh dengan tungkatnya bertuh pak luya gunung. Bertanyalah malaikat itu kepada kita dan kita tidak mampu menjawab. Amarahnya begitu besar, gecot tungkatnya gepeh hati kitanya. Boom gepeh 70 hasta tertanamnya. Ai gunung bertuh 70 hasta mentanam dengan kuku malaikat yang begitu panjang lagi beko gekurek lam gecok getarik lam boom gepeduk lam gesoal lam. Tidak lagi mampu kita jawab, dihantam lagi begitu terus menerus sampai hari kiamat. Saudara harap pak bantuan pajang ke piu. Malaikat ketemu poh yan. Siksaannya, azabnya itu. Tiba-tiba dengar getakat-takai malaikat, dengar getakat-takai malaikat. Desu wana ini yang matau dip. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Yang nana itim doa. Ke malaikat piu ya anak kami doa. Piu ya malaikat. Piu. Habis tak ada gantung doa, panjang doa, terik ke piu. Leim doa, terik piu, tim sedekah le anak ini le ke renci. Iwakah boleh ini le ke mak ai, iwakah boleh ini le ke ai. Nak SME tengok ai pegau dengar. Puan. Oh ke rauna membangun istana. Membangun istana tengok. Tumbang le dah dan ni le ke ya ada piu. Dengan takat-takat malaikat piu le dia malaikat. Piu. Ke mak ngon ke malaikat kan dua ke ai piu ti ai katruk lom. Te berguna takat lom. Tak kena takat kali tro doa, kali tro pahala, kali tro sedekah ni. Menan kondisi urun cik danyo yang 10 tahun lalu yang kali tak tanam pak. Menan kondisi urun cik danyo yang 20 tahun yang lalu sudah kita kebumikan. Yang hari ini mungkin kita telah melupakannya. Mereka sekarang sangat membutuhkan urutan tangan kita. Sangat membutuhkan doa daripada anak-anaknya. Tuan kurung cik, hari inilah kita berbakti kepadanya. Kan yang mentang udek mentang. Ketika matinya pun kita berbaktilah kepada kedua orang tua kita yang mungkin telah lebih dahulu mendahului kita. Pernahkah kita bertanya bagaimana nasib ayah ibu kita yang hari ini berada dalam barzah itu? Puhi ke jina, puh ke pajau, nak nyawa satu bunga, puh ke pajau. Nak ada yang tak sarapan, nak tip bunga. Ada yang tak dek ke dalam kubur, dek ke dalam kubur. Ente nak rasa ada tu. Ada yang tak liana tu, dek dalam kubur. Ente cauro tak ada ke dalam ni, tak apa bunga sarapan. Cauro makan siang, malam makan malam. Ma dalam urut puh ke pajau. Nak dengar tu? Ente tak ada kata naik lom. Ada tak ayam penyet.
kali hawa burger, kopi dia ad, kuih dia ad, dia mati dia dah udep. Mak dia lah uruk kiban. Ana perle timbang balon tiga ada intat. Perle timbang bu tiga ya intat. Paham maksud je kan? Ya aku pegah timbang bu, baik tengok ni amai timbang bu ke dalam uruk. Doa. Thumma yumitukum. Apa dua mati? Dua mati. Thumma yuhyikum. Mati yang kedua pudek belum tengok. Tiup trompet sangkala-kala oleh malaikat Israfil. Ditiupkan trompet sangkala-kala. Nyolah muruk puno model siksa yang terberanya baru pemanasan bengehan. Kalau bengeh bibit, nyan baru pemanasan bengeh. Pemanasan bengeh. Kan bengeh bibit nyan, lauru kalau. Pajan bengeh bibit. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Tiup sangkal-kala, hancurlah seluruh dunia, matilah seluruh makhluk hidup, tinggal yang udip matanya dari makhluk pedro tu. Israfil, Israel, Mikail, Jibril. Apa kita kata udip? Gedayang oleh Allah. So yang mentah udip, kamu ya Allah. Jibril, kiban, kabeh tugas. Wahyu kabeh sampaikan mandum ya Allah. Kabeh teruk mandum wahyu kau selesai, Nabi Anali kau selesai. Kai, Jibril kau selesai tugas. Israfil kiban. Tanggal kala yang pun kabeh ya Allah, kali meyup. Kabeh tugas, ka. Mikail kiban, kabeh tugas, ka ya Allah. Rezeki kabeh mandum. Kala ya ubena rezeki yang diujuk walau den sampaikan kepada manusia dan makhluk-makhluk hidup, kalah sama kabeh mandum, ka. Israel kiban. Kabeh tugas, galom ya Allah. Puat dalam, nyampak leher itu ya Allah. Yang leher itu kalau mereh leher itu ya Allah. Cabut nyawang Israel. 3 orang malaikat lagi yang tadi. Cabut. Habis tinggal tidur Israel. Tayang oleh Allah. Israel gimana kabar? Galau ya Allah. Pulang 4 long tidur tu. Israelnya, malaikat Israelnya, mulai dari pun ke cabut nyawang. Tampik terakhir lehera malaikat cabut nyawa muno. Gedengar sagai sakit cabut nyawa. Gedengar, geratan tam. Yang kenan berdirilah beliau Israel. Mencabut nyawanya sendiri. Situlah dia merasakan sakitnya. Ketat trip hingga dia menangis, ya Allah ya Tuhanku, seandainya lagi nyawa sakit cabut nyawa ya Allah, akan lebih lemah lembut lagi aku menyambut nyawa umat-umat Muhammad. Sakit dah pak. Nah tak doa, sakit cabut nyawa leh. Baik dah perang yang sakit ilai yang paling mangat mana dah perang. Menurut riwayat itu, pernah kau sampaikan oleh Rasulullah, cabut nyawa yang paling mangat yang paling mangat. Bukan paling sakit, yang paling mangat. Paling sakit tu nak fikir juga roh tu. Ibarat seekor kambing yang masih hidup, kulitnya dikupas hidup-hidup. Kambing mata udip geplu udip-udip, kambing yang getarik kulit udip-udip nyamban paling mangat. Dalam riwayat lain ibarat sabah duro. Munyokun kenanya kawat duro lah pura-pura je.
Dibalutlah duri itu dengan daging-daging. Yang duronya berbalut dengan daging. Watai ke cabut nyawa, yang ke duronya ke tarik. Dupna lemah lembut ke tarik oleh malaikat, kira-kira duro yang membalut dengan daging kiban atau pak luya pak. Sakit darat. Yang paling mangat, mang kira-kira gedanya. Merumpok yang paling mangat kan? Yo gedanya le, beda perkara. Merumpok yang paling mangat kan? Nyan galom yang bengeh dah malaikat. Bengeh dah dah. Gutarik, gusak le, gutulok le, gutarik, gegeruk-geruk nah, gegeruk-geruk, nak bayangkan. Siapa yang pernah mencerita tentang sakitnya dicabut nyawa dan dia bisa menceritakannya kembali? Nabi Allah yang pernah udik lah Nabi Pura, Nabi Idris ya salah, dia dah koreksi. Bahkan Nabi Idris pernah janji tes cabut nyawa. Pernah sakit dah cabut nyawa, tes lu tengok, tes. Tapi janji pada dia dengan malaikat, janji dia lu cabut pasal Allah. Kemohon malaikat kepada Allah diizinkan menan le ke tarik ke pasal Allah. Apa yang timbul perayaan Nabi Allah pada itu? Hai, kebu ke pasal Allah. Padahal bunuh janji kan pasal Allah. Kebu ke pasal Allah. Hai bunuh janji pasal Allah. Yang kaya janji pasal Allah. Yang kali ke pasal Allah kan pasti payah tarik Allah. Yang tarik bunuh mentang hak tat umah, ketat sakit, berarti payah tarik Allah. Siapa lagi yang pernah menceritakan itu? Sam bin Nuh, manusia yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Udik ke pudip. Apa yang kamu rasakan saya ini? Mati katri betun. Mantang terasa sakitnya ketika nyawa ini dicabut. Jamban. Tsumma yuhyikum. Kemudian kamu dihidupkan kembali ke pudip oleh Allah. Habis urang mati mandum malaikat. Sudah mandum, tinggal Allah sendiri saja. Lalu Allah menghidupkan lagi makhluk-makhluknya. Berpudip lah mengenai teglang 40 tahun lamanya berdiri, menengadakan kepala ke langit, tahu hana mupu tahu yan. Mumang. Lalu disampaikanlah surat. Nah yang cok ngejaronen. Cok ngejaronen baca, dekim-kim, belemah bangun. I got tak nilai. Kim, tenang. Kim, belemah bangun. Begitu bangganya menerima surat amal dengan tangan kanannya. Ada yang menerima tangan kanannya suratnya dengan tangan kirinya. Jauh menjarawi, baca, mukuru'ok muka, handa dejuk pegah bagok. Begitu mengerikan, begitu menakutkan. Barulah kita bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, sembahyang long aku sembahyang dalam masa-masa tahu deh, peja anda mentulih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersedekah, aku berzikir, anda mentulih lagi. Sering kujak semayang, kujak kena ibadah le, pajah anak mentoleh, puasa anak adu pakar anak mentoleh, ya Allah. Ekun, ya Allah. Nah, kacok tak malaikat ibarat dia. Semayang ji, amal ji, masa puduk ipegak dalam dunia ya cok tak. Cok malaikat gemeh, nampak amal, lampang. Sembayang lampang, puasa lampang, sedekah lampang, zikir. Kau je bandu lampang ibadah-ibadah yan. Tegi buka ampangnya be bangke lagi be cap lari pada be bangke. Nyamban ibadah. Ibadah ke pasal lampang cap la be cap daripada be bangke. Nyan ibadah. Apa maksudnya? Tidak diterima ibadah kita. Berbagai macam salah.
Gecok empangnya, dia malik gepepa buat muka, dia tengok. Dia dah fikir kaya dah. Dumpu dah. Dah fikir kau beres dah. Ai mayang na. Dumpu-dumpu na lah. Dekah le. Tapi ternyata dalam pandangan Allah hanya kebut, tapi nyobek lah le. Bek pesimis, tak optimis, perbaiki kualitasnya. Perbaiki kualitasnya. Dah. Lalu berjalanlah lam padang mahsyar. Musibah bak kaya musiun nalung tan. Buminya saat itu telah berganti dari besi. Bumo kamu ganto buso bumo ji. Matahari telah didekatkan. Nyodeo kengkeng ti jengkai. Mana bayangkan bumo buso matauro ti jengkai ba oleh tu. Oh dan ya. Berjalanlah. Ya berjalanlah. Oh dan ya. Menuju mizan. Timang amal. Timang yang ini hampir sama macam. Aduh. Tak ngeri dan. Mizannya tak ngeri. Maka Rasulullah pernah mengatakan atadaruna minal muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kena ada dengar hadis orang bangkrut yang ke bak mizannya. Amal kop jai. Timang kola amal, tek timang kop jai amal. Tu orang protes, ya Allah Tuanku, cok tolong, ya Allah Tuanku, cok amal yuk ku orang yang kita zalimi tersebut. Apakah dari sisi hartanya, apa tanda yang tak fitnah jino, yang tak kun jino, yang tak hujat jino, yang urusnya naik debu. Yo lebih masa ada orang tu yo masa jino yo. Masa pilih je kena, temuna ada pre, kun ada pre, hujat mupat segala macam yo masa yo. Kun aja. Tinggal cok pulang. Bayar dengan amalnya. Dan kena bayar anak amal, cok dosa urusnya tumpuk ke kena. Menan kejadian. Bahkan yang paling menyakitkan, yang berhujah pada saat itu adalah orang yang saat ini kita kasih makan, kita kasih pendidikan, tauruh dumpu-dumpu, lam rumah tu ada urangnya, tinggal ji berhujah. Ya Allah Tuanku nyaya halung. Engkau yang ibadat kerong, semayang kerong, dumpu-dumpu kerong, ya Allah halung hantar guyu. Ya Allah Tuanku nya lakolung. Engkau yang rajin ibadah, rajin taat, je segala macam ya Allah, tapi keluh hendak aku semayang, hendak mengerai kopi. Habis mizannya, berjalan dari titian siratal mustaqim. Akhirnya berakhirlah kita di dua tempat. Yang selamat bisa menyeberangnya, hidup di dalam syurga selama-lamanya. Yang sebagiannya akan jatuh ke dalam neraka untuk mendapatkan balasan dari apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Mudah-mudahan Getanyo yang hadir, jemaah GPS, jemaah SMS, jemaah mandub beserta keluarga-keluarganya, bagaimana kita berkumpul hari ini, Allah pula mengumpulkan kita di dalam syurganya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.